Bersama Karimah, jauhi hibah, raih hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat Karimah? Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu 15 Jumadil Ula 1442 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 30 Desember 2020. Bertemu lagi dengan saya Ainur Maulidian sebagai pembawa acara dari acara Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Kali ini kita ditemani oleh Ustadzah Lilis dengan nama lengkap Ustadzah Lilis Nur Hidayati yang akan membawakan suatu pelajaran penting nih dari Al-Quran, tepatnya dari surat Al-Adiyat. Ada kaitannya dengan momen kita saat ini. Momen apa yo? Momen tahun baru. Nah, ini kan bentar lagi udah mau tahun baru nih. Sudah tinggal berapa jam lagi ya? Kurang dari 2 hari lagi berarti. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih kaitannya tahun baru dengan hikmah dari surat Al-Adiyat. Seperti itu. Oke, mari kita simak dari Ustadzah. Dipersilakan Ustadzah. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karimah yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وفي آية أخرى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah ya, pada siang yang sejuk ini kita diberikan rahmat, kekuatan, pertolongan oleh Allah sehingga kita masih bisa sampai di majelis yang alhamdulillah mubarakah ya, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat selalu dan dijaga oleh Allah baik badan dan iman kita hingga akhir hayat bi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Karimah, sahabat Ma'had yang dirahmati oleh Allah, Uhti Ayu yang insya Allah disayang oleh Allah. Amin, ya. Amin. Pada kesempatan kali ini ya, Ustazah akan menyampaikan tentang tahun baru dan hikmah daripada surat Al-Adiyat. Ya. Kira-kira ya apa kaitannya ya antara surat Al-Adiyat dengan tahun baru? Ya. Pada hakikatnya semua ayat-ayat Al-Quran ya itu mengandung banyak pelajaran untuk kehidupan kita ya, nggak hanya pada momen tahun baru saja ya, tapi 24 jam kandungan Al-Quran serta hadis Nabi itu banyak sekali memberikan pelajaran untuk kita ya. Namun ada hal yang ingin saya tekankan untuk kita, terlebih sahabat-sahabat Ma'had ya, tulab Ma'had atau ya semua ikhwah ya, yang masih berbau dengan Ma'had ya, supaya apa? Supaya mudah-mudahan esok kita itu lebih cemerlang ya, selamat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Kadang kita mungkin ini kita sudah mau tahun baru, ada yang semangat menyambutnya dengan ya dengan berbagai macam acara planning tentunya ya, Membuat resolusi gitu ya Ustazah. ya. Atau mungkin ada yang putus asa melihat
masa lalunya yang sedikit kelam atau banyak dosa ya. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan ya? Kita ke arah mana kita mau mengambil langkah ya? Lah Mbak Ayu ini yang masih berdarah muda ya. Masya Allah. Kira-kira tahun baru mau ngapain ini? Ya, mau itikaf di masjid saja? Banyak ke sana. Masya Allah, banyak ini apa ya? Ya. Insya Allah ya, memperbaiki Insya Allah. keadaan Insya Allah ya. Betul, insya Allah. Ya, pada ayat tadi di awal yang saya sebutkan ya, ada yuqallibullahu al-laila wan nahar ya, Allah membolak-balikkan siang dan malam ya, membolak-balikkan sehingga dari malam ke siang, dari siang ke malam berlalu ya. Untuk apa? Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal ya. Ada kisah Nabi Adam dan putranya Qabil Habil ya, yang mana kisah itu akan terulang ya pada zaman-zaman sekarang ataupun hingga akhir hari kiamat ya. Kemudian kisah Fir'aun, raja yang zalim ya, itu pun akan terulang ya. Nggak hanya Fir'aun itu ada pada zaman Nabi Musa saja ya. Oleh karena itu Al-Quran pun nggak menggambarkan dengan detail siapa Fir'aun itu ya. Ramses 1, 2 atau 3 tidak digambarkan ya. Tentang Ashabul Kahfi juga berapa orang, nah, itu kita dalam Al-Quran tidak dijelaskan dengan detail. Untuk apa? Supaya kita mengambil pelajaran penting dari cerita-cerita yang tersebut dalam Al-Quran ya. Ya, tidak hanya sekedar bacaan orangnya siapa gitu, enggak, tapi karakter-karakter yang selalu ada pada setiap zaman ya. Kalau kita belajar tentang orangnya sudah nggak ada ya. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran adalah tentang kejadian-kejadian tersebut ya. Nah, ini Abu Darda juga pernah mengatakan ya, ya bna Adam innama anta ayyam ya, hai anak Adam, engkau itu adalah hitungan hari ya. Kalau penyair sekarang itu kau adalah, ibaratnya kau adalah buku ya, dan hari-hari adalah halamannya ya. Kita baca buku per hari, satu halaman berlalu sampai selesai ya. Nah, ini begitupun umur kita, usia kita itu adalah hitungan hari ya. Satu hari berlalu, zahaba yaumun zahaba ba'd ya. Satu hari berlalu sudah tinggal sisanya ya. Bahkan seorang penyair juga mengatakan nasiru ilal ajali fi kulli lahzah ya. Kita itu berjalan menuju kematian pada setiap detiknya ya. Kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita ya. Ada yang mungkin saat mengajar ya, banyak syekh-syekh yang mungkin saat mengajar, saat mendengarkan ngaji Al-Quran, saat sholat, ataupun na'udzubillah di jalan ya, meninggal ya. Kita semuanya menuju ajal kita ya. Wa ayyamuna tatwi marahil ya. Dan hari-hari kita itu ya bertahap, kejadian demi kejadian akan kita alami ya. Bahkan Fudail bin Iyad ya, beliau pernah bertanya kepada seorang laki-laki ya, hei rojul, hei fulan ya, berapa umurmu? Kemudian laki-laki tersebut mengatakan 60 tahun ya. Terus apa yang kamu persiapkan? 60 itu sudah banyak, sesungguhnya kau ini adalah orang yang sudah mendekati ajalmu ya, katanya Fudail bin Iyad. Kira-kira kita ngomong dengan orang ya, Samin umurnya berapa? Nah, orang zaman sekarang malu untuk bilang umur ya. Iya. Sungkan gimana ya, gitu ya, padahal itu biasa saja ya. Kenapa? Mungkin di situ kita ada ya, mengingatkan orang lain, bukan untuk menghina atau merendahkan gitu. Ya. Kalau soalnya masa sekarang ini kadang loh, wajahnya nampak tua tapi umurnya kok masih muda atau gitu. kebalikannya atau kebalikannya ya. Ya. Tapi pada zaman dahulu ulama salaf ataupun zaman Rasulullah, pertanyaan tentang umur itu hal yang mungkin biasa ya. Jadi karena ada tujuan tertentu tentunya ya, bukan untuk menghina atau lain-lain ya. Seperti yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad ini, bertanya kepada seorang laki-laki tadi, 60 tahun itu berarti kamu akan
menghadap Allah, ya. Terus apa yang ya sudah akan menghadap Allah. Kemudian laki-laki tadi, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kalau kita mungkin akan jawab, Siapa yang mati gitu saudara? ya, sampean duluan, ya. Atau jangan doakanlah dulu, ya. Betul. Ya. Tapi dia orang laki-laki tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Tapi kemudian orang laki-laki tadi, ya, bertanya, ya, tapi apa maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kemudian Fudail bin Iyad menjawab, ya, inna man alima annahu lillahi abdun, ya, barang siapa yang tahu bahwa dia adalah hambanya Allah, ya, bahwa dia adalah hamba bagi Allah, wa annahu ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada Allah, fal ya'lam annahu mauqufun, ya. Kalau kita, ya, kadang kita ada musibah atau ada kematian bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sekedar di mulut saja, ya. Tapi perilaku kita dan sikap kita ataupun pola pikir kita itu enggak meresap, ya, enggak meresapi makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, Fudail bin Iyad mengatakan, ya, kalau sampean sadar dengan perkataannya sampean, ya, bahwa kau adalah hamba Allah, kau akan kembali kepada Allah, maka fal ya'lam annahu mauqufun, maka hendaklah hamba tersebut, maka hendaklah kita tahu bahwa kita itu akan mauqufun, ya, diberdirikan di depan Allah. Dan wa man alima annahu mauqufun fal ya'lam annahu mas'ulun, dan barang siapa yang tahu kalau nanti itu akan, ya, didiamkan, berdirikan di depan Allah, maka dia akan ditanyai oleh Allah, ya. Fal yu'idda lisu'ali jawaban, ya, maka hendaklah ya, kita mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, ya. Faqala rajul, ya, orang tadi bertanya kepada Fudail bin Iyad, famal hilah, terus gimana, kira-kira apa yang harus kita lakukan, ya. Famal hilah, qala, ya, Fudail bin Iyad mengatakan yasiroh, gampang, ya. Mahia, ya. Kemudian orang laki-laki tadi bertanya, apa itu? Fudail bin Iyad menjawab, tuhsinu fima baqiya yughfar lak, ya. Kau berbuat baik pada sisa umurmu ini, maka Allah akan mengampunimu, ya. Masya Allah, ya. Saya sudah sudah lewat, ya, berapa tahun ini, ya, 30 lebih ini, ya, sudah 30 lebih saya, ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki sisa usia, ya, amin. Ya, kita semuanya dan sahabat karimah insya Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan orang-orang yang memperbaiki sisa umur kita, ya. Kenapa? Dengan memperbaiki sisa umur kita, maka yughfar lak ma madha, ya, akan diampuni apa yang telah lalu, ya. Siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat dosa, ya? Pasti semuanya kita pernah berbuat dosa dan kesalahan, ya. Fa innaka in asa'ta, ya, kalau sekarang atau ya, fa innaka in asa'ta fima baqiya, kalau di sisa umur kita ini kita berbuat buruk, ya, ukhitta bima madha, ukhitta, kamu akan disiksa akan hal yang telah kamu lakukan pada waktu-waktu yang telah lalu, ya. Wa ma baqiya, dan di sisa umurmu itu pula, ya. Nah, ya, oleh karena itu dari sini kita mulai, ya, dari sini kita mulai, walaupun mungkin pada tahun-tahun lalu kita pernah melakukan kesalahan, ya, kita sekarang bismillah bermuhasabah, ya, menghitung-hitung diri kita, ya, untuk memperbaiki diri kita pada hari esok, ya. Dan mudah-mudahan Allah golongan kita, ya, termasuk golongan orang-orang yang as-solihin, amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Ini terkait dengan tahun baru, ya. Jadi tahun baru mungkin kita nggak perlu ya, perayaan-perayaan yang menghambur-hamburkan uang atau
tabdzir ya, berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan ya. Akan tetapi hal yang paling utama adalah dengan membersihkan hati kita dan hati orang yang ada di sekeliling kita ya. Supaya apa? Supaya kita sama-sama berjalan menuju kepada Allah dan sama-sama sampai tujuan dengan cepat dan menyenangkan Aman. ya, aman ya. Kenapa? Karena kalau kita sendiri masuk surga, orang yang kita kasihi ada di belakang ya, pasti ya, Ada yang kurang ya, gitu, ada Ustazah. yang kurang ya. Betul. Mudah-mudahan kita bisa mengajak orang yang ada di dekat kita. Amin, Allahumma Amin ya amin. rabbal alamin. Padahal sulit juga Mbak ya, Betul, dakwah betul. pada orang yang di dekat Lebih kita itu sulit ya. biasanya, Ustazah. Allahumma wafiq ya, mudah-mudahan Amin, Allah berikan Allahumma amin. pertolongan ya. Yang penting jangan putus asa ya untuk mengajak pada kebaikan. Ya, intinya pada tahun baru ini Mbak ya, kita memperbarui semangat kita ya, memperbarui semangat kita untuk mendapatkan khairai ad-dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Itu enggak hanya doa saja, tapi harus kita tunjukkan dengan usaha kita ya, karena itu yang namanya tawakal ya. Terus gimana caranya ya? Ini saya mengajak sahabat-sahabat Karimah semuanya, sahabat Ma'had semuanya untuk bertadabbur tentang surat Al-Adiyat ya. Apa artinya Al-Adiyat, Mbak Ayu? Aduh, bentar, Ustazah. Lupa ingat. Masya Allah. Jangan itulah. Terus terang aja. Iya. Ya, tadi sudah bilang ke saya di belakang. Apa kok kuda Ustazah gitu ya? Ya, Al-Adiyat itu adalah ya kuda perang. Kuda perang. Ini suratnya pendek ya. Makanya ada perbedaan pendapat ulama apakah dia termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah ya. Nggak penting itu ya. Karena apa? Karena Makkiyah Madaniyah itu adalah definisi yang diberikan oleh para ulama ya, tidak paten dari Rasulullah. Ya, surat Al-Adiyat. Langsung saja pada ayat-ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Ya. Surat Al-Adiyat. Masih lama Mbak Ayu ya? Masih Ustazah. Ya. Kuda perang ya. Mungkin saat kita membaca Al-Qur'an ya, kadang penasaran ya, pengen tahu apa ini artinya gitu ya. Sampean apa penasaran gitu Mbak? Iya, menarik juga sih Ustazah. Kenapa di Quran kan hitungannya kalau kita mikir pembahasannya harusnya nggak ke arah sana gitu. Ternyata ini kuda perang aja dibahas gitu. Ya, kenapa gitu kok kuda Iya. gitu ya. Ya. Kalau kita amati ya, orang Arab itu bangga kalau punya kuda ya. Kita aja di Indonesia, kira-kira sampean bangga nggak kalau punya kuda? Kalau di Indonesia kayaknya enggak Ustazah. Kok punya mobil ya? Ya. Padahal kuda itu bisa jadi lebih mahal dari mobil. Iya, betul. Ya. Nah, ini kuda itu termasuk binatang yang dibanggakan bagi orang Arab ya. Mungkin bagi kita juga ya. Tapi bagi orang Arab itu binatang yang sangat dibanggakan ya. Oleh karena itu ini menunjukkan mukjizat juga ya. Mukjizat bahasa Al-Qur'an dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an memang dari Allah ya. Kenapa? Karena Allah itu beri mukjizat sesuai dengan zamannya ya. Allah kasih mukjizat Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu banyak para penyihir ya. Nah, pada zaman Arab jahili dulu ya, banyak orang yang berbangga-bangga membanggakan diri saat punya kuda. Ya, kuda. Apalagi kudanya yang sudah kuat, larinya kencang gitu ya. Oleh karena itu Allah
pun menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang kira-kira sinyalnya itu nyambung dengan mereka, ya. Ini wal 'adiyati dhabha, ya. Wah, di sini pernah belajar qasam Mbak Ayu? Iya, Ustazah. Ya, sudah ya. Apa itu qasam? Apa namanya? Sumpah. Ya, sumpah ya. Wal 'adiyati dhabha, sumpah ya. Di sini Allah bersumpah demi kuda perang yang larinya kencang, ya. Wa huruf qasam, ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu demi Allah, ya, demi Allah. Dan orang Muslim nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, ya. Hanya bolehnya dengan demi Allah, ya. Kalau orang India kan ada demi ibu, ya, demi ibuku, demi ibumu, ya. Macam-macam, ya. Atau di Mesir itu juga ada kebiasaan wan nabi gitu, ya, wan nabi demi nabi, ya. Tapi saya nggak tahu mereka seperti itu bermaksud qasam atau tidak. Yang pasti dalam susunan bahasa Arab itu artinya qasam, ya, mestinya tidak boleh, ya. Ya, saat Allah, ya, kita diperintahkan oleh Allah bersumpah demi Allah saja, ya. Tapi kenapa Allah dalam Al-Qur'an bersumpah dengan banyak nama makhluknya, ya? Nah, ini menandakan bahwa makhluk tersebut mempunyai keistimewaan, ya, yang harus kita pelajari dan kita ambil hikmah, ya, dari makhluk-makhluk Allah yang dipakai qasam tersebut, ya. Ada wadduha demi waktu duha, ada wal asri demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Kenapa demi waktu duha? Kenapa demi kuda yang larinya kencang ini, ya. Nah. Dan setiap qasam itu mesti ada muqsam bih, ada muqsam alaih, ya. Muqsam bih itu yang dipakai qasam. Kalau muqsam alaih itu isinya, ya. Misalnya demi Allah, aku nggak akan berbuat maksiat, ya. Isinya muqsam alaihnya aku nggak berbuat maksiat. Di sini muqsam alaihnya mana? Nah, nanti dulu, ya. Kita di sini masih awal-awal ayat, ya. Beberapa ayat pertama tafsir surat Al-Adiyat ini, sebagaimana yang saya pelajari itu terbagi pada tiga peta, ya. Yang pertama mengkisahkan tentang Al-Adiyat, ya. Yang kedua tentang sifat-sifat negatif manusia, ya. Yang ketiga tentang peringatan bagi manusia, ya. Dan ayat 1 dengan ayat ketiga pembahasan ini saling berketerkaitan, ya. Kembali ke wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang larinya kencang, ya. Dhabha itu adalah yang mengeluarkan suara, ya, mengeluarkan suara. Wal 'adiyati dhabha. Fal mughirati subha, dan demi kuda yang melakukan penyerangan subha di waktu subuh, ya, di waktu subuh. Masya Allah, ya. Kenapa enggak di waktu siang? Kenapa ini disebutkan di waktu subuh? Ini kenapa? Ya, karena waktu subuh, ya, adalah waktu yang penuh dengan fadhail, keutamaan, ya. Dan ini waktu yang berat atau waktu yang nikmat, ya. Waktu yang nikmat bagi orang Muslim, ya. Bukan orang Muslim, waktu yang nikmat untuk tidur lagi, bagi orang yang pemalas, ya, orang yang pemalas, ya. Tapi bagi orang Muslim ini waktu yang penuh dengan keutamaan, ya. Karena penuh dengan keutamaan maka berat untuk melakukannya, ya. Betul. Kenapa? Karena di waktu pagi, sebagaimana di sini kuda aja menyerang pada waktu pagi, dia sudah bergerak di waktu pagi. Artinya apa? Ya, masa kita kalah dengan kuda, ya. Kuda pagi sudah bangun bergerak menyerang musuh. Nah, kita, ya, masih mager, masih mager aja, ya. Kenapa kuda seperti itu, ya? Lari kencang kemudian menyerang di waktu pagi, ya. Di waktu pagi itu musuh-musuh Islam, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang malas itu biasanya mereka ya baru bangun tidur, kemudian kondisinya lemah, oleh karena itu saat yang tepat untuk melakukan penyerangan, ya. Maka ada beberapa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan saat pagi, ya. Ya. Fal mughirati subha, ya. Fa'atharu nabihi naqa'a, ya. Kemudian kuda tadi itu
karena ya. Wal adiyati dhabha, ada yang kelewatan. Fal muriyati qadha ya. Fal muriyati qadha itu adalah kuda yang mengeluarkan percikan api ya, dengan ya dari kakinya ya. Kenapa seperti itu? Karena kuda biasanya memakai sepatu yang berasal dari besi ya, dan saat menginjak batu maka akan timbul percikan api ya. Tapi dengan itu kuda nggak peduli, dia semakin kencang larinya ya, semakin kondisinya memanas memuncak, dia nggak patah semangat dan tetap maju. Dan akhirnya apa ya, belum selesai, fa asarna bihi naqa'a, kondisi yang dahsyat seperti itu, larinya kencang, kemudian kakinya menimbulkan percikan api sampai menimbulkan asar nabihi naq'a, ya, debu-debu berterbangan ya, tapi tetap maju hingga sampai fawasat nabihi jam'a ya, masuk ke tengah-tengah musuh ya, fawasat nabihi jam'a ya. Kenapa di tengah-tengah musuh ya? Karena ya dengan kekuatannya itu mampu menembus barisan musuh sehingga dia dikepung oleh banyak musuh ya. Dari situ dia bisa berusaha dengan keras mengalahkan apa yang ada di depannya hingga sampai pada kemenangan, mendapatkan kemenangan dan berhasil mencapai tujuannya. Nah, ini kuda ya. Nah, ini keterangan tentang kuda sampai di fawasat nabihi jam'ah. Runtut ayatnya ya, lari kencang hingga sampai kepada barisan musuh ya. Artinya apa? Kenapa kuda seperti itu ya? Karena apa? Karena nuruti yang menungganginya ya. Yang menungganginya itu adalah tuannya ya. Dia disuruh maju, dia akan maju ya, sampai keinginan tuannya tadi itu sampai pada tujuannya ya. Masya Allah, kuda yang mungkin hanya dikasih makan, dikasih minum sama tuannya, nurut ya, walaupun dalam keadaan seperti itu nurut dengan tuannya ya, sampai tujuan tuannya itu tercapai. Lah kita sebagai manusia ya, nah Allah sudah ngasih kita banyak dengan kenikmatan ya, banyak kenikmatan ya, nggak hanya nikmat punya mobil, punya rumah, atau sudah berkeluarga, atau punya anak ya, atau sehat, hidungnya sehat walafiat, matanya juga bisa mendengar ya, semuanya ya sehat-sehat. Cuma mungkin karena satu hal ya, akhirnya kesel atau grundel atau ya kufur akan ya. Kadang memang manusia itu ya kalau gambarannya ya, manusia itu kalau dikasih kebaikan, banyak kebaikan, kemudian dihadapkan pada satu kesalahan itu menghapus semua kebaikan. Betul ya. Manusia Lupa begitu, semua jadinya. Lupa semuanya ya. Dikasih satu musibah langsung lupa semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah ya. Tapi Allah, masya Allah ya, Rahman Rahimnya ya. Kita bi'isayyi'atal hasanah tamhuha ya. Sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, insya Allah akan dihapus semuanya ya. Ya. Ada sebuah kisah ya tentang ini ya, bagaimana kita mestinya tunduk akan tunduk kepada Allah ya. Kuda aja tunduk pada tuannya dengan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah dengan apa yang dicatatkan oleh Allah untuk kita ya. Ada yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang cantik, ada yang mungkin nggak cantik, ada yang hitam, ada yang putih gitu ya. Nggak perlu kita atau terlahir dari anaknya presiden atau terlahir dari petani biasa ya. Kadang seseorang itu merasa minder atau aduh aku ya. Jadi kita nggak perlu merasa seperti itu ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya ya keutamaan itu tidak dilihat dari hal-hal tersebut ya. Saya mau cerita hal yang tadi yang ada yang mau saya ceritakan ya. Ada sahabat Urwah bin Zubair ya. Urwah bin Zubair dia pada masa Khalifah Al-Walid ya. Urwah bin Zubair itu siapa ya?
Zubair bin Awam sudah. Zubair bin Awam, anaknya Asma, bukan? Asma ya. Ya, anaknya Asma. Nah, ada 4 anaknya itu saat kumpul, Urwah, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian ada siapa lagi gitu ya. Mereka bercerita, kemudian dan saat kecil mereka ya bercerita, kemudian ternyata membicarakan tentang cita-cita ya. Akhirnya tercapai cita-cita semua 4 anaknya itu ya, termasuk Urwah ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah gitu saja ya. Saya pengen dekat dengan Allah. Yang ketiga-tiganya itu pengen menguasai Baghdad, Kufah, pengen menguasai Damaskus, udah macam-macam ya, tercapai semuanya ya. Mus'ab bin Umair juga ya, Abdullah bin Umair, Abdul bin Zubair ya, Mus'ab bin Zubair. Yang ini Urwah bin Zubair. Yang Urwah ini dia orang biasa ya. Kemudian pada zaman Khalifah Al-Walid dipanggil sama Khalifah Al-Walid ya. Dia membawa anaknya ya. Kemudian ditunjukin kuda ya. Ditunjukin kuda, kemudian main kuda, ternyata kudanya itu ngelindes anaknya sampai mati. Masya Allah ya. Tapi nggak marah-marah dia ya. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dia hanya, ini kudanya Al-Walid ya, nggak marah-marahin. Naudzubillah ya, nggak marahin Al-Walid ataupun kudanya. Kudanya atau apa ya, dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Setelah beberapa hari ternyata kakinya karena ada tumor ya, tumor ganas, akhirnya harus diamputasi ya. Masya Allah. Diamputasi itu pun sama dokter kerajaan, dokter khalifah ya, gini, kamu sambil diamputasi minum khamr biar nggak kerasa. Aku apa jawabannya? Aku nggak pengen. Ya. Aku nggak pengen ya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ya wes kalau gitu sambil itu aja dibius saja ya. Dia juga nggak mau. Ya. Masya Allah. Saya nggak mau dibius. Kenapa? Karena aku nggak ingin salah satu anggota badanku ini terambil, sedangkan aku nggak merasakan sakit. Ya. Jadi biarlah ini diambil, aku sakit mestinya ya. Kemudian orang-orang yang ada di dekatnya itu ya sudah, kita pegangi biar nggak kerasa sakit. Tapi apa Urwah, nggak perlu aku dipegangi, cukuplah kalian ini tenang dengan aku bisa bertasbih dan bertahmid ya. Selagi aku bisa bertasbih dan bertahmid, maka kalian tenanglah ya. Masya Allah cukup ya. Buat dia ya, cukup dia ya. Akhirnya Masya Allah ya, dan para sahabat saat itu pun Masya Allah ya, ternyata memang ucapannya itu terbukti ya, ingin dekat dengan Allah, dengan nggak hanya ditunjukkan pada ucapan saja, perilakunya, kekuatan imannya ya, ampun, seperti itu ya. Dan sampean nggak punya kaki satu ya, dia tetap bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya. Sampean cacat gitu ya, alhamdulillah masih punya satu kaki ya. Ini Masya Allah ya. Nah, ini ya, diperlakukan apapun dia tetap alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Gimana kita ya, sulit itu kayaknya. Ya, mudah-mudahan ya memang berat ya. Betul. Inilah ya, ujian dari Allah. Hidup itu ujian ya, kadang memang berat, kadang membuat kita sedikit pengen berteriak ya. Betul. Mudah-mudahan selalu di jalan Allah. Amin, amin. Ayat selanjutnya ya, isi sumpahnya itu apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu banyak kufur nikmat kepada atas nikmat Tuhannya. Ya, ini menunjukkan sifat negatif yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi siapapun itu kadang mempunyai sifat ini. Ya, kenapa? Karena di sini Allah pakai taukid ya. Ada inna, ada li, ada 2 taukid ya. Sungguh. Bahkan sebelumnya itu udah ada sumpah juga. Betul. Ya. Semakin kuat lagi. Iya ya, ada inna, ada linya, ada kosam, ini menunjukkan bahwa semua manusia itu ada sifat kanud ya. Ada al-insan, kemudian innal insana khuliqa halu'a. Kenapa tiap kata insan itu disandingkan dengan kata-kata yang negatif ya? Betul. Ya, ada khuliqal insanu dha'ifa, lemah, ngeluh, ini kufur nikmat lagi. Ya. Ini menandakan semua manusia itu mempunyai karakter ini ya. Hanya bagaimana kita bisa mengelola ya, supaya tidak ya terjerumus dan ya mempunyai akhlak seperti ini 100% ya.
paling enggak bagaimana kita cara menguranginya itu ya dengan iman ya, sebagaimana dalam surat Al-Asr itu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat ya. Iman dan amal soleh, mujahadatun nafsi ya. Innal insana li rabbih lakanud ya. Kemudian ya, tafsir al-insan, ada yang mengatakan insan ini maksudnya itu semua manusia, ada yang mengatakan ini orang kafir saja ya. Tapi menurut Said Tantawi ya, saya ambil dari sini, itu adalah semua jenis manusia ya, mempunyai sifat ini. Oleh karena itu bagaimana kita mengelola supaya tidak mempunyai semuanya orang itu punya kesabaran, punya sifat marah ya, tapi bagaimana supaya kita mengelola kemarahan itu agar tidak membuat kita sakit juga ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menjadi saksi atas apa yang dia lakukan ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ya, Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia ya. Tapi Syekh Muhammad Abduh mengatakan ya, manusia itu sebenarnya tahu, sadar apa yang dia lakukan ya. Seperti Qarun ya, dia tahu apa yang dia lakukan itu ya, tapi terus-menerus saja dituruti hawa nafsunya ya. Nauzubillah ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat senang dengan khair, harta benda atau sesuatu. Khair itu artinya adalah sesuatu yang memberikan manfaat ya. Bisa harta, bisa benda ya. Ini tabiat manusia ya. Tapi jangan sampai itu menguasai diri kita sehingga menghancurkan kita. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan dunia ada di tangan kita ya. Tapi tidak masuk dalam hati kita. Tidak masuk ke hati ya. Amin. Ayat selanjutnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah manusia itu tahu bahwa nanti itu dia akan dibangkitkan dari kuburnya ya, atau dihancur leburkan dalam kuburnya ya. Wa husila ma fis sudur ya, dan akan ditanyai ditanyai atau dikumpulkan apa-apa yang ada dalam hatinya. Artinya apa? Dikumpulkan untuk ditunjukkan ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, dan akan ditimbang ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha tahu ya. Secara bahasa, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur ya. Kenapa di sini pakai mama? Itu kan sesuatu yang nggak berakal. Padahal yang dikubur itu adalah manusia, ya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, ya. Kenapa? Karena Imam Ar-Razi mengatakan bahwa yang dikubur itu biasanya nggak hanya manusia, ya. Jadi semua banyak binatang-binatang pun kalau mati dikubur, ya. Betul. Ya, atau banyak hal-hal yang terkubur selain manusia. Oleh karena itu pakai sesuatu yang aghlab, yang pada umumnya terkubur ya. Wa husila ma fis sudur, dikumpulkan apa yang ada dalam hati dan ditutup dengan sesungguhnya Allah Maha tahu ya. Husila ma fis sudur ini ibaratnya ya, dikumpulkan seorang pedagang misalnya ya, kalau berjualan kira-kira dia ngitung enggak yang dia jual belikan itu dapat untung, dapat rugi, dapat untung atau rugi, kira-kira dia pertimbangkan enggak atau asal jalan aja? Dipertimbangkan ya, iya ya, untuk perkembangan barang dagangannya. Betul. Ya. Pasti kalau misalnya tiap minggu kita ngitung barang dagangan kita, oh untung, pasti seneng. Betul. Kalau rugi, apa yang perlu diperbaiki di sini? Ya. Kalau barang dagangan itu kita bisa pertimbangkan, kita bisa perbaiki. Kalau amal ibadah kita ya, nanti di kuburan itu sudah ya, ini catatan dulu kamu selama hidup di dunia ya. Kira-kira kalau ngelihat kebaikan ya, ternyata Allah banyak lipat gandakan kebaikan kita, langsung senengnya bukan main. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah ya. Betul. Kalau sebaliknya, wa husila ma fis sudur, gimana ya? Nah, ini pasti akan naudzubillah ya. Kemana lagi larinya kalau enggak ke neraka ya. Dan wa husila ma fis sudur. Dan ayat ini kenapa pakai sudur ya? Menandakan bahwa amal ibadah hati itu timbangannya lebih berat ya, daripada ibadah yang zahir ya. Kenapa? Enggak terlihat Mbak Ayu, tapi sangat berat ya. Betul. Kadang orang rajin sholat, kemudian rajin sodakohnya banyak gitu ya, atau
sholat sunnah, rajin puasa gitu. Tapi dalam hatinya itu ingin dipuji orang atau ya bersedekah supaya dipuji orang atau lain-lain. Ada dengki gitu ya, Ya, atau dengki apalagi ya. Nah, ini sudah ya nggak ada apa-apanya yang ia lakukan itu, ya nggak diterima oleh Allah. Ya, makanya ini menunjukkan bahwa ibadah hati itu sangat penting dan timbangannya pun akan lebih berat ya, di sisi Allah. Ya, kenapa? Buktinya itu Nabi Muhammad pernah mengatakan ya, jika ditimbang antara amalan ibadahnya atau amalannya Abu Bakar dengan orang muslim sedunia, maka akan la rajahat a'mal Abi Bakar. Ya, akan lebih berat timbangannya amal Abu Bakar. Kenapa? Karena imannya yang sangat kuatnya. Nggak hanya ibadahnya yang terlihat, tapi hatinya itu Masya Allah ya. Jadi kita pun ya mudah-mudahan ke depan sisa umur kita itu tetap taqatul mar'i taqul Allah Allah ya. Detak jantung hati kita selalu Allah Allah. Amin. Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, ini ditutup dengan Allah Maha Khabir. Khabir itu Maha tahu ya. Dalam bahasa Arab ada alim, khabir ya, tahu. Tapi khabir itu tahu sesuatu yang sangat detail ya. Dan ya, punya pengalaman oh ini begini karena begini nggak hanya tahu. Ada yang orang itu ya makna tahu itu sekedar tahu gitu saja, teori gitu tahu teori saja ya, tapi ini tahunya itu benar-benar pengalaman dengan sangat teliti ya. Al-ma'rifah bitaqa'iqil umur ya, tahu hal-hal yang sangat detail ya. Allah Maha tahu sekecil apapun yang kita perbuat, baik kebaikan ataupun keburukan, akan dibalas oleh Allah ya. Terus apa ya? Ini kalau kita lihat akhir daripada surat Az-Zalzalah dan Al-Adiyat itu saling berketerkaitan ya. Kalau di sini ditutup dengan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir ya. Allah Maha tahu. Kalau Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, kalau di Az-Zalzalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang tahu amal ibadahnya? Siapa yang melihat amal ibadahnya? Allah. Faman ya'mal man siapa? Masya Allah. Manusia betul, sendiri betul. Ya. Manusia sendiri itu mestinya sadar ya. Tahu kira-kira dia telah melakukan kebaikan ataupun keburukan ya. Nanti di dunia itu mestinya manusia sadar bahwa dia telah melakukan kebaikan, dia telah melakukan keburukan, dan Allah Maha tahu ya. Jadi kita tahu bahwa Allah itu Maha tahu. Ya. Kita tahu kalau kebaikan dan keburukan kita itu akan dibalas oleh Allah. Betul. Ya. Nah, ini terkait dengan tafsir surat Al-Adiyat. Sudah habis. Waktunya habis. Nah, ya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ringkasnya ya, pelajaran apa yang kita ambil dari tafsir surat Al-Adiyat ini yang terkait dengan memperbaiki diri kita di sisa hari kita ya. Yang pertama adalah jangan engkau menjadi jadilah engkau lebih baik daripada kuda tadi. Masya Allah. Jadi hidup itu selalu bergerak menuju kepada yang lebih baik, kepada kebaikan. Ya. Yang kedua, jangan terlalu mencintai dunia. Ya. Kita harus belajar tidak terlalu mencintai dunia. Kenapa? Karena kita akan pindah. Ya, dunia itu nggak selamanya ada di tangan kita. Kita akan berlalu. Dunia itu hanya wasilah saja. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan amalan ibadah hati kita. Ya, termasuk khusyuk. Ya, al khusyuk la tahtam bil khusyuk, walakin ihtami bil khusyuk la tahtam bir ruku'. Istilahnya gitu ya. Betul. Perhatikan kekhusyuan ya, jangan terlalu memperhatikan rukuk. Maksudnya apa? Nah, sekedar sholat tapi hatinya enggak diperbaiki ya. Kemudian yang keempat, selalu muraqabatun nafsi ya. Muraqabatun nafsi itu mengawasi diri kita sendiri ya. Siapa lagi kalau enggak diri kita yang mampu ya mengawasi diri kita bahwa dan menyadarkan diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Selanjutnya adalah al-musara'ah wal musabaqah ya. Bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan yang selanjutnya adalah mengatur waktu ya, mengatur waktu untuk melakukan kebaikan. Tinggal dua
Selanjutnya adalah al-himmah al-aliyah, semangat yang tinggi. Ya, harus punya semangat. Ya. Manusiawi kalau kita kadang futur ya, tapi saat futur kita ya cari cara gimana untuk memperbaiki semangat kita ya, mood booster katanya. Mood booster, betul Ustazah. Ya. Yang terakhir adalah al-badlu wal karamu fil ata' fi sabilillah ya, berkorban ya, berkorban yang pertama berkorban dengan harta ya. Kemudian yang kedua dengan jiwa kita ya. Kalau harta nggak punya ya nggak apa-apa, berkorban jiwa ya. Kadang kita nggak bisa membantu orang dengan uang yang kita miliki, tapi paling tidak kita bisa membantu dengan tenaga kita ya. Betul. Kalau nggak bisa bantu dengan tenaga, dengan perkataan yang baik ya. Ya mudah-mudahan Allah ya memperbaiki hidup kita ya. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi hari ini juga menyangkut tazkiyatun nafs jadinya ya Ustazah. Jadi bahasannya luas, padahal dari surat Al-Adiyat yang hanya beberapa ayat ini ya Ustazah. Memang Al-Quran itu seperti itu karena ayatnya pendek tapi maknanya bisa beragam dan mendalam, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita cek dulu Ustazah apakah ada pertanyaan dari sahabat Karimah. Sepertinya ini salah sini belum ada pertanyaan ini Ustazah. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan selain dipahami juga semoga bisa diaplikasikan untuk yang lagi buat resolusi tahun baru mungkin ya. Biasanya anak-anak muda itu bukan buat resolusi Ustazah. Jadi sudah ada bayangan, semoga sudah ada bayangan untuk resolusinya ke depannya akan seperti apa yang harus diperbaiki, dan jangan putus asa karena rahmat Allah akan selalu melimpahi siapa saja yang berusaha untuk mendekat kepadanya, insya Allah. Amin. Insya Allah Karimah kali ini akan dicukupkan sampai di sini saja. Saya Ainur Maulidian undur diri beserta Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.